Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, bahas alur cerita light novel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Isekai The Cheat Skill, di mana sang MC bisa bolak-balik dari Isekai ke bumi plus skillnya bisa dipakai. OP bukan? Nah, daripada kelamaan, langsung aja ke video. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Di part 1 kemarin, Yuya berhasil menyelamatkan Kaori yang hampir saja diculik. Nah, setelah insiden itu, Yuya melatih dirinya di Isekai sehabis pulang sekolah. Di dunia Isekai, Yuya bertemu dengan Putri von Alseria beserta prajuritnya. Mereka semua mencari keberadaan Yuya. Di perjalanan mencari Yuya, mereka semua dihadang dua jenderal goblin. Pengawal yang bernama Owen berhasil menahan satu jenderal goblin, tapi prajurit lainnya tak sanggup menahan yang satunya. Beruntung, berkat Yuya, mereka semua terselamatkan. Putri Alseria yang tahu bahwa Yuya adalah pahlawannya, dia bergegas meminta pada Yuya agar segera menikahinya. Nih salah satu kelemahan MCOP pasti naif. Diajak nikah sama cewek cantik, lebih cantik dari Kaori, malah nolak. Lengop bukan? Kita lanjut. Yuya berusaha keras menolak ajakan tersebut. Hingga sang putri tak punya banyak pilihan, yaitu menjadi teman Yuya. Singkat cerita, mereka semua tiba di rumah Yuya yang ada di Isekai. Di situ, Owen menyampaikan pesan terima kasih dari Raja karena telah menyelamatkan putrinya dan mengundang Yuya pergi ke kerajaan. Yuya menghitung hari mulai dari berangkat 1 hari, pulang 1 hari, pertemuan Raja 1 hari, nginap 1 hari, santai-santai 1 hari, totalnya 5 hari. Dan hal ini hanya bisa didapat ketika libur sekolah telah tiba. Yuya berkata bahwa dia akan datang. Mendengar hal itu, Putri Alseria sangat senang. Lalu mereka semua pamit. Para prajurit kena mental akibat bertemu jenderal goblin. Begitupun dengan Owen. Meskipun Owen bisa mengatasi satu jenderal goblin, tapi akan berbeda jika mereka bertemu dengan banyak goblin. Mendengar hal itu, Yuya membantu mereka. Singkat cerita, mereka tiba di jalur utama. Selama perjalanan, mereka semua terkejut karena rumor tentang Hell Slime. Siapa saja yang bertemu dengan monster ini dipastikan mokat. Tapi mereka semua selamat berkat Yuya. Putri Alseria memeluk Yuya, soalnya mau pisah sama si doi. Si putri menegaskan bahwa dia akan membuat Yuya menikahinya ketika kunjungan Yuya telah tiba. Setelah semuanya pergi, Yuya melanjutkan eksplornya di hutan iblis. Dia bertemu dengan Orc King yang sedang menyerang anjing kecil. Pertempuran itu berat sebelah karena level Orc King mencapai 600. Begitupun dengan statiknya hampir 2 digit semua. Melihat status yang jauh di atasnya, Yuya memilih kabur dan meninggalkan anjing hitam. Tapi setelah lumayan jauh, anjing tersebut berteriak kesakitan. Yuya yang tidak tega karena nasibnya dulu sama dengan si anjing itu, kena bully, dia kembali diam-diam. Kemudian, Yuya mengeluarkan Extreme Spear. Yuya melemparkan Extreme Spear dengan sekuat tenaga hingga skill pasif pada senjata ini aktif. Dengan sekali serang, Orc King tumbang. Sesuai judul, Isekai nge-cheat musuh one hit. Berkat itu, Yuya berhasil menyelamatkan anjing hitam yang masih kecil. Singkatnya, setelah diberi beberapa poison, anjing ini kembali pulih. Yuya mendapatkan skill penjinak monster. Hanya beberapa monster yang bisa dijinakan. Tanpa sadar, Yuya mengecek status pada anjing tersebut. Statusnya bernama Black Fenrir level 500. What? Si Yuya terkejut dengan level Black Fenrir, di mana levelnya jauh melebihi Yuya. Keesokan harinya, Yuya membawa Black Fenrir ke bumi. Pada waktu jalan-jalan, mereka berdua bertemu Kaori. Yuya berkata, "Kaori." Kaori menjawab, "Yuya, apa ini?" Yuya memberitahukan nama Black Fenrir. Untuk namanya sih ada, kita ganti aja Black Fenrir biar keren. Oke? Nah, Black Fenrir sangat senang ketika bulunya dielus Mbak cantik. Mereka bertiga menjadi pusat perhatian di taman. Tapi lebih mengejutkannya lagi, mereka bertiga bertemu dengan Miu-san. Kaori bertanya, "Dia kan?" Miu menjawabnya. Setelah kedatangan Miu, banyak orang yang ngumpul di sekitar mereka. Miu berkata, "Sepertinya aku menarik banyak perhatian. Kalau begitu aku pamit dulu, semoga kita bisa ketemu lagi Yuya." Setelah kepergian Miu-san,
Ekspresi wajah Kaori berubah total. Kamu nggak pacaran sama dia kan? Spontan, Yuya menjawabnya. Tidak, itu tidak mungkin. Di hari malam minggu, Yuya dan Black Fenrir kembali ke Isekai dan melanjutkan eksplor hutan lebih dalam. Selama perjalanan mencari something good, mereka berdua bertemu dengan monster tingkat S yaitu Crystal Deer atau rusa kristal ada di trailer animenya. Gua singkat aja pertarungannya, mending lihat di anime. Nah, si rusa punya dua atribut sihir yaitu api dan es, yang membuat Yuya kesulitan mendekati si rusa. Bahkan dengan bantuan Black Fenrir aja, terbilang masih sulit karena level Crystal Deer 630. Nah, si Yuya nggak mau dong jika terus-menerus hanya mengandalkan pasif dari Extreme Spear. Jadinya, Yuya memutuskan bertarung secara langsung tanpa bergantung pada pasif tombaknya. Alhasil mereka berdua menang melawan rusa kristal dengan susah payah. Singkat cerita, setelah mengambil semua drop item, mereka berdua kembali ke rumah. Di perjalanan sebelum pulang, Black Fenrir tiba-tiba saja berlari ke suatu tempat. Yuya mengikutinya hingga menemukan sebuah gua misterius. Yuya terus memanggil Black Fenrir di dalam gua, hingga dia berhasil bertemu Black Fenrir dan sebuah buku bertuliskan Sage. Arti Book of Sage tidak lain tidak bukan sihir. Pemilik buku ini sama dengan pemilik rumah beserta senjata yang selama ini Yuya pakai. Awalnya, pemilik Book of Sage adalah orang biasa yang mendapatkan kekuatan dewa dan dituntut menjadi dewa. Tapi orang ini menolaknya dan lebih memilih menjadi manusia. Orang ini juga meninggalkan sebuah pesan bagi siapa saja yang secara kebetulan mendapatkan akses semua kekuatannya. Pesan ini berisikan agar Yuya, pemilik saat ini, mencari seorang kekasih ataupun keluarga dan menceritakan semua kekuatannya agar suatu saat mereka bisa menolong Yuya, di mana kekuatan akan menyebabkan perselisihan. Intinya si pemilik Book of Sage ini pengen penerus kekuatannya, yaitu Yuya, biar nggak jatuh ke jalan yang salah dan bernasib sama dengannya. Setelah mengetahui itu semua, Yuya tanpa sadar melanjutkan membuka halaman berikutnya. Halaman berikutnya kosong, dan tiba-tiba saja sebuah tulisan muncul. Tulisan itu berubah, "Kamu bukan dari dunia ini, dan kamu ingin belajar sihir." Yuya yang terkejut melempar buku tersebut. Dia berpikir bagaimana bisa sebuah buku mengetahui identitasnya dan isi pikirannya. Tapi karena penasaran dengan sihir, Yuya mengambil buku itu. Yuya membuka buku tersebut. Buku itu menunjukkan tulisan sihir di halaman berikutnya, yaitu bahwa Yuya tidak akan bisa menggunakan sihir karena tidak ada sirkuit sihir di tubuh Yuya, plus berasal dari dunia lain. Yuya yang putus asa mulai melepas buku tersebut. Buku itu terus-menerus mengeluarkan tulisan, "Aku, pemilik sebelumnya, akan mewariskan sirkuit sihirku setara dewa padamu." Dengan ini, Yuya secara resmi bisa menggunakan sihir. Keesokan harinya, Yuya melatih sihir. Di buku bertuliskan cara menggunakan sihir, mulai dari merasakan energi sihir atau sirkuit sihir dan imajinasi. Mirip sama anime isekai pada umumnya, MCOP nggak perlu mantra sihir. Kayak Rudeus, jadi kita skip aja belajar sihirnya. Kita pindah ke waktu di mana Putri Alceria dan Owen berpisah dengan Yuya. Di sebuah kota kecil, ada pria berjubah hitam masuk ke sebuah bar. Di sana, pria itu mencari seseorang dengan julukan Headhunter. Pemilik bar yang tahu tentang nama tersebut, dia menyuruh si jubah hitam masuk ke ruang belakang. Setiba di sana, pria ini bertemu dengan Headhunter. Dia menjelaskan semuanya yang telah terjadi di insiden pembunuhan Putri Alceria ada di level 1/1. Nah, pria berjubah hitam ini memberikan sebuah misi untuk membunuh Putri von Alceria dengan 500 koin emas sebagai bayarannya. Oke kan, kita sudahi dulu untuk part 1 ini. Kita lanjutkan di part berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.